Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Diduga karena obat nyamuk, sebuah rumah di Merauke ludes terbakar. Mencuri burung kakatua di pos tentara, 3 anak di Kabupaten Kerom dianiaya. Peringati Hari Sumpah Pemuda, Wamendagri dan puluhan penyelam kibarkan merah putih di bawah Laut Jayapura. Sebuah rumah di Jalan Raya Mandala Merauke Sabtu lalu terbakar. Kebakaran mengejutkan warga yang saat itu sedang bermalam minggu. Api dengan cepat membesar sehingga pemilik rumah panik dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Hanya 1 sepeda motor yang berhasil diselamatkan warga. Sumber api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang mengenai kasur. Teriakan pemilik rumah terdengar warga yang kemudian beramai-ramai membantu memadamkan api. Bagaimana sampai kebakaran itu lihat itu? Awalnya itu saya sementara jaga parkir, orang minta tolong dari dalam. Jadi kita pikir bilang ada pencuri atau bekelai. Jadi saya duluan langsung lari ke dalam. Ya, apinya sudah besar. Sudah besar ya? Ya sudah besar. Jadi kita selamatkan motor sama mobil satu. Mobil satu. Ya. Yang lain? Jadi kejadian itu bilang katanya obat nyamuk. Obat nyamuk jatuh, tidak tahu kena dari sambar dari apa, kita ini kurang tahu. Kita sibuk kasih keluar itu motor sama mobil. Tadi jam berapa? Ada? Sekitar jam 7.15 atau 7.20 ya, kurang lebih itu Pak. Ya. Api berhasil dipadamkan setelah mendapat bantuan 1 unit mobil damkar milik Pemda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pomdam 17 Cendrawasih saat ini masih memeriksa 2 oknum prajurit Angkatan Darat yang diduga menganiaya 3 anak-anak di Arso, Kabupaten Kerom. Penganiayaan terhadap 3 anak ini terjadi Kamis pekan lalu. Korban adalah Rahmat Faisei, Bastian Bate, dan Lawrence Kaung. Ketiga anak-anak ini diduga dianiaya tentara karena korban mencuri 2 ekor burung kakatua putih di pos TNI. Salah satu korban, Rahmat, bahkan harus dirawat di Rumah Sakit Martin Inday, Jayapura. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen Sidarta Wisnugraha telah memerintahkan Pomdam Cendrawasih untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini dan Pomdam sudah diperintahkan Pomdam untuk mengusut, kemudian posisi senjata langsung ngambil mereka ditegakkan diminta keterangan. di samping kanan. Anggota di sana yang di pos notis itu udah dibawa ya, udah diamankan. Artinya Sementara ini belum, mungkin besok lah, mungkin karena prosesnya kan baru hari ini kita perintahkan ya. Tapi yang jelas itu sudah berproses. Ada berapa orang? Ada berapa orang yang diperiksa? Sementara ini baru 2 yang kita ambil. Dan posnya dengan ya, sementara baru 2 yang baru ada laporannya 2. Iya, tahu saya. Udah tahu. Nanti kita ini kan, kita dalami berapa orang, nanti kita lakukan pengusutan yang jelas nanti mereka dihukum. terus upaya untuk negosiasi atau mungkin Ya itu pasti. dengan Ini kami sedang keluarga. melakukan negosiasi. Harapan kami keluarga dan semuanya bisa. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani Polisi Militer Angkatan Darat Kodam 17 Cendrawasih. TNI juga terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan aparat keamanan lainnya sehingga proses penyelidikan transparan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi menangkap ZA di Jalan Ahmad Yani Mimika Sabtu lalu. ZA sudah 2 tahun mencuri di 16 lokasi. Ia termasuk pencuri yang licin karena beraksi selama bertahun-tahun tidak tertangkap. Namun kali ini ZA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Kapolres Mimika KBP IGD Putra mengatakan setiap beraksi pelaku menggunakan sepeda motor. Tidak akan kita berikan toleransi.
Ya sudah ada aturan hukum, kita mainkan aturan hukum yang ada. Dan kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri, ada HP, kemudian motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melaksanakan aksinya, kemudian ada juga apa lagi? Ada emas, ya, tapi sudah dalam kondisi terjual. Ya, yang emas ini yang bersangkutan memepet si korban, kemudian merampas perhiasan yang dipakai oleh si korban. Sementara itu dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya ponsel dan motor. Atas perbuatannya ZA dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sekelompok warga di Timika yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat Gunung Tembagapura memprotes manajemen PT Freeport Indonesia yang berencana akan menandatangani surat kesepakatan dampak lingkungan atau AMDAL di Bogor, Jawa Barat. Penandatanganan AMDAL tersebut menurut mereka tidak melibatkan pemilik hak ulayat tambang Tembagapura, hanya beberapa warga yang menurut mereka bukan pemilik lahan di Tembagapura. Mereka mengancam bila AMDAL ditandatangani akan terjadi unjuk rasa dan protes besar-besaran. Pemilik ulayat mengaku mendukung perpanjangan penandatanganan AMDAL, namun mereka kecewa karena tidak dilibatkan PT Freeport. Kami mau supaya ke depan, kalau memang mau supaya Freeport mau bekerja terus ke depan, perlu mengangkat, kasih depankan supaya sejajar itu tiga itu segitiga itu sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Masyarakat pemilik hak ulayat, pemerintah Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, ini harus sejajar. Tiga ini, jangan lupa, tiga ini harus sejajar, harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dengan cara apa? Kalau tidak begitu, harus kasih kelihatan pemilik hak ulayat, harus ada pengakuan, secara resmi di hadapan pemerintah dan Freeport, resmi bahwa pemilik hak ulayat marga ini. Lalu ke depan kita bergandengan tangan buat AMDAL, buat AMDAL sama-sama, dan buat buang waste harus di satu tempat. Tidak bisa buang di Nusulanep, tidak bisa. Kami masyarakat adat larang tegas bahwa tidak boleh buang di Nusulanep. Betul. Itu tidak boleh. Kelompok warga yang mengklaim pemilik hak gunung tambang Tembagapura ini akan terus melakukan protes hingga PT Freeport Indonesia merespon tuntutan mereka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Karena emas itu penuh, di atas gunung itu penuh.